Ferdy Sambo ini divonis mati dan semua orang bersorak-sorai, kegirangan. Ini bisa diajukan ke Mahkamah Agung karena urutannya Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, baru Mahkamah Agung. Jadi masih ada kesempatan untuk dilakukan banding lagi karena mereka ini diduga bisa memanipulasi hukum yang ada di Indonesia. Kartu kematian didapatkan oleh Ferdy Sambo sesuai dengan apa yang saya kemarin lihat dan rupanya menjadikan favorit kepada kalian semua. Nah, kita akan lihat berdasarkan kartu berikutnya kapan kira-kira Ferdy Sambo akan dieksekusi mati. Kita akan lihat dan sebelum itu kita akan coba terawang apa yang sebenarnya terjadi. Maka jangan terlalu senang dulu, Ferguso, Fernando, Bambang. Apapun itu, jangan terlalu senang. Karena sebenarnya apa yang dilakukan oleh hakim kemarin ini adalah sesuatu yang nggak terlalu berat-berat amat. Kenapa? Karena ya, mempertahankan vonis mati, ini sebenarnya bukan sesuatu yang terus kemudian setelah ini besoknya dihukum mati. Sama kayak waktu dulu saya masih SD dan SMP, mendengarkan orang divonis mati, artinya besok langsung dihukum mati. Tidak semudah itu. Dan ini semakin menguatkan apa yang saya lihat bahwa sangat sulit untuk Ferdy Sambo dihukum mati. Nah, kita akan lihat, jadi bener atau enggak? Terus kapan dong? Saya melihat bahwa kasus ini memang mendapatkan satu atensi yang luar biasa dari masyarakat. Otomatis akan ada tekanan publik yang sangat besar. Dan vonis kemarin ini memuaskan dahaga publik yang ingin melihat Ferdy Sambo ini divonis mati. Dan semua orang bersorak-sorai, kegirangan. Para mahasiswa hukum, praktisi di bidang hukum, dan jaksa dan hakim yang lainnya. Ini mungkin sambil mengelus dada dan ya, menyayangkan orang-orang yang terus kemudian senang tanpa tahu bahwa di balik itu sebenarnya masih banyak sekali safety net atau hal-hal yang akan membuat Ferdy Sambo ini sangat mungkin tidak jadi dieksekusi mati. Apa saja itu? Yang pertama, kita harus tahu bahwa ada tingkatannya. Ini masih di pengadilan negeri. Nah, di atas pengadilan negeri itu masih ada pengadilan tinggi. Baru kita masuk ke Mahkamah Agung. Ini sudah ditolak oleh pengadilan tinggi dan artinya ini bisa diajukan ke Mahkamah Agung karena urutannya pengadilan negeri, pengadilan tinggi, baru Mahkamah Agung. Jadi masih ada kesempatan untuk dilakukan banding lagi. Jadi coba yang kalian semua yang praktisi hukum, komentar di sini masih bisa kan? Artinya dibanding ke Mahkamah Agung. Sehingga nanti ke Mahkamah Agung ini bisa dimintakan kasasi atau ya ini kalau dibilang yang mana masih memungkinkan untuk diadakannya peringanan hukuman dari vonis mati yang diberikan oleh pengadilan negeri ini tadi. Dan itu jika ternyata upaya hukumnya masih upaya hukum yang biasa. Karena ada cara yang lain, yaitu upaya hukum luar biasa yang bisa diupayakan karena dianggap ini adalah sebuah tindak kejahatan yang juga luar biasa, yaitu dilakukannya peninjauan kembali atau PK. Peninjauan kembali ini biasanya bisa dilakukan jika ditemukan bukti baru atau bahasa hukumnya adalah novum, yang diharapkannya ini bisa memperingan atau membatalkan karena ada kontradiksi antara bukti tersebut dan apa yang divoniskan oleh hakim yang sebelumnya. Stop dulu sebentar untuk kalian semua yang merasa atau menganggap bahwa saya hanya membacakan tarot untuk artis-artis. Kalian salah. Kalian pun berkesempatan untuk bertatap muka dengan saya atau menanyakan apapun yang kalian ingin tanyakan, dan biarkan kartu-kartu saya di sini mencoba untuk mencarikan alternatif jalan keluar dari pemecahan permasalahan yang terbaik untuk saat ini dan mendatang. Dan saya jamin ini semua akan private. Hanya kalian dan saya yang akan mengetahuinya. Apapun permasalahannya. Karena saat sebuah masalah terjadi, sebenarnya sebuah solusi itu menanti. Dan siapa tahu solusi terbaik dari permasalahan kalian akan ketemu saat kalian ngobrol dengan saya dan izinkan saya untuk membuka setiap kartunya kepada kalian. Hubungi segera nomor di bawah ini dan pastikan nomor ini saja dan izinkan saya untuk membantu memecahkan permasalahan apapun yang kalian alami. Semoga informasi ini bisa membantu kalian memecahkan permasalahan kalian. Oke, lanjut ke konten yang berikutnya. Yuk. Dan jika hal tersebut dirasa belum bisa memberikan keadilan untuk si pemohon, maka akan bisa meminta ampunan kepada presiden atau apa yang disebut dengan grasi. Dimana jika vonis mati, dikabulkan grasinya bisa turun kepada hukuman seumur hidup. Lalu akan bisa juga turun kepada hukuman 20 tahun. Atau bisa juga bebas. Jadi, Ferdy Sambo, apakah ada kemungkinan untuk bebas? Ya, sangat mungkin juga. Apalagi dan apalagi munculnya sebuah perubahan yang terbaru, di mana adanya KUHP tahun 2025, yang artinya akan rilis 2 tahun lagi ini, di mana akan diberikan kesempatan pertobatan atau bertobat
selama 10 tahun sejak diturunkannya vonis. Jika ternyata terlihat bahwa si terdakwa ini tadi atau terpidana ini tadi menunjukkan sifat pertobatan, maka akan diberikan keringanan yang dirasa perlu untuk diberikan. Kesempatannya 10 tahun. Sehingga kalaupun benar atau tidak, masih bisa mungkin kalau less acting bisa ini untuk menunjukkan pertobatan yang diharapkan. Maka saya katakan akan sulit. Sehingga kalau ditanyakan kapan kira-kira akan dihukum mati, maka jawabannya adalah sepertinya tidak mungkin. Ini kata-kata dari saya. Dan mari kita akan buktikan. Dan apakah mungkin akan bisa berkurang? Saya melihat malah kemungkinan untuk itu. Tapi akankah bebas? Kemungkinan itu selalu ada, walaupun sangat kecil. Apalagi melihat apa yang terjadi kemarin dengan adanya tersangka yang terus kemudian pakai wanita, yang pengacara, pakai baju orange, tapi diduga itu bukan baju tahanan, terus kemudian memasukkan tangannya dan petantang-petenteng saat dilakukan gelar perkara. Dan juga kasus yang melibatkan seseorang berinisial DM, musuhnya Nikita Mirzani, yang The Magician. Ini karena dia itu selalu bisa escape saat berkasus, dan ini bahkan ditemukan adanya senapan panjang yang terus kemudian entah ini beritanya masih lanjut atau tidak. Maka hal-hal seperti ini tuh masih sangat mungkin adanya magician atau orang yang benar-benar sakti, nggak kayak saya pura-pura sakti, nggak kayak pesulap merah yang juga pura-pura sakti. Ini the real magician, karena mereka ini diduga bisa memanipulasi hukum yang ada di Indonesia. Dan selama orang-orang seperti ini masih ada di sekitar kita, maka saya agak-agak pesimis hal tersebut akan terjadi. Tetapi bisa juga jika ternyata Ferdy Sambo di sini memang sudah 100% mendedikasikan dirinya untuk jadi seorang justice kolaborator yang mungkin akan bisa menguak dan membersihkan oknum-oknum kepolisian dan juga hal-hal yang lainnya, yang saya pikir ini pasti akan meluas sampai kemana-mana dan memperbaiki citra polisi dan juga perundangan yang ada di Indonesia nanti. Tetapi apakah mungkin? Ya, kita tidak tahu. Semua tergantung kepada kalian semua para netizen yang harus tetap mengawal, menjaga, dan mengawasi semua proses yang terjadi agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan nantinya. Untuk kalian yang dibacakan kartunya, silahkan hubungi nomor di bawah sini. Semoga bisa mengedukasi seperti ini. Dan saat kita melihat sebuah berita di sosial media, jangan terlalu senang jika ternyata itu sesuai dengan keinginan kita, atau terus menjadi marah karena berita tersebut tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Karena selalu ada oknum-oknum atau orang-orang yang berusaha untuk memanipulasi berita dan menyembunyikan fakta dari diri kalian semua. Terima kasih, sampai jumpa dan salam.